Baiklah, saat ini kita akan belajar untuk melakukan georeferencing peta dasar pada software Quantum GIS Hanover, Quantum GIS versi 316. Nah, saya contohkan kita akan eh, melakukan georeferencing peta dasar dengan nama 201605 biru ini. Jadi kalau dimasukkan ke dalam layar Quantum GIS, maka kita akan melihat bahwa peta dasar ini masih dengan koordinat raster. Jadi bisa dilihat di sudut kiri atas 0, semakin ke kanan koordinat X-nya positif, dan ke bawah koordinat Y-nya menjadi negatif. Nah, proses georeferencing dimaksudkan untuk membuat peta raster ini teridentifikasi melalui posisi geografis sesuai dengan peta raster yang ada, sehingga semua yang kita akan digit dari peta dasar ini, informasinya akan diberikan dalam sesuai dengan informasi posisi geografis. Jadi kita akan mulai saja proses georeferencing. Kita keluarkan saja dulu ini, dan untuk melakukan proses georeferencing kita masuk ke menu raster, kemudian kita mengambil georeferencer, dan hal yang pertama adalah kita panggil dulu peta raster yang akan kita lakukan proses georeferencingnya. Jadi misalnya ini. Nah, jadi peta dasarnya masuk di sini. Yang pertama adalah kita menentukan titik-titik yang akan kita jadikan sebagai titik-titik kontrol proses georeferencing. Nah, tentunya titik yang mudah untuk dijadikan sebagai kontrol adalah titik yang dibentuk oleh pertemuan antara lintang dan bujur seperti ini, begitu. Nah, oleh karena itu, agar supaya proses georeferencing jadi mudah, kita harus mengetahui lintang dan bujur pada peta. Nah, seperti ini peta dasar ini saya sudah lengkapi dengan garis bujur yang pertama dan lintang yang paling atas. Nah, ini adalah peta lingkungan pantai Indonesia yang terletak di daerah Sulawesi Tengah, tetapi bagian utaranya, sehingga untuk bujurnya tentunya kita di Indonesia ada pada bujur timur. Jadi semakin ke kanan, semakin ke arah timur, bujurnya semakin bertambah, begitu. Dan untuk peta lingkungan pantai Indonesia skala 1:50.000, spasi garis bujur ini adalah sebesar 2 menit. Jadi kalau di sini bujur 119 derajat 50 menit, berarti bujur berikutnya adalah 119 derajat 52 menit, dan selanjutnya ini 119 derajat 54 menit. Dan lintang untuk peta dasar ini berada pada lintang utara. Nah, kita tahu kalau pada lintang utara itu semakin ke utara lintangnya bertambah, dan ke selatan lintangnya akan berkurang. Nah, ini lintang yang paling utara dari peta dasar ini 0 derajat 28 menit. Karena itu lintang di bawahnya tentunya ini 0 derajat 26 menit. Nah, jadi titik-titik kontrol yang bisa kita ambil adalah titik-titik kontrol dari pertemuan antara garis bujur dan lintang ini. Untuk memudahkan, Anda bisa menulis di sehelai kertas. Misalnya ini berarti ada 12 titik kontrol yang bisa kita masukkan untuk peta dasar ini. Nah, bisa
catat di kertas buram agar supaya tidak lupa titik-titik di sini bujur dan lintangnya itu berapa supaya langsung bisa dimasukkan. Nah, kita akan mulai saja memasukkan titik-titik kontrol. Titik kontrol yang pertama adalah pertemuan antara ini bujur 119 derajat 50 menit dan 0 derajat 28 detik. Nah, kita bisa besarkan dulu. Nah, sehingga bisa lebih tepat. Dan ini adalah icon untuk memasukkan control point. Dan kalau di sebelahnya icon untuk menghapus control point apabila control point itu kita rasa keliru misalnya. Dan di sebelahnya lagi untuk kita geser control point-nya, jadi bisa dihapus kemudian dimasukkan lagi ataukah digeser begitu. Tetapi yang terbaik adalah berusaha memasukkan setepat mungkin pada sekali pada percobaan pertama supaya tidak akan banyak membuang waktu. Jadi kita klik ini icon add point, kemudian kursor dengan tanda tambah ini kita klik di titik di mana kita akan masukkan control point yang pertama. Nah, kemudian terbuka dialog atau menu untuk memasukkan koordinatnya. Koordinat X ini bujur dan Y ini adalah lintang. Jadi bujurnya tadi 124 derajat. Derajatnya tidak perlu ditulis, spasi saja, kemudian 50 menit. Dan lintangnya 0 derajat 28 menit. Kemudian kita oke. Maka titik yang pertama sudah masuk begitu. Kemudian kita akan memasukkan titik yang kedua. Nah, kita bisa zoom lagi di titik di sini, berarti ini 119. Oh sorry, berarti ini salah tadi, bukan 124, 119 tadi, lupa. Kita bisa kalau salah seperti itu bisa kita hapus saja dengan cara kita klik titik itu, minta icon hapus dan mengklik titik itu, maka dia akan terhapus. Sorry. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Ini 119 derajat 50 menit dan 0 derajat 28 menit. Oke, jadi titik pertama selesai. Kita masukkan titik yang kedua. Ini 119 derajat 52 menit, sementara lintangnya tetap sama 0 derajat 28 menit. Begitu juga titik yang ketiga di samping kanan, berarti ini 119 derajat 54 menit dan 0 derajat 28 menit. Oke. Kita bisa langsung di titik di bawah di sini, ataupun kita mulai lagi dari sini supaya bujurnya kita hafal tetap 119 derajat 50 menit. Sebenarnya terserah dari user, dari orang yang menggunakan atau melakukan proses georeferencing. Nah, kita klik ini yang keempat, berarti dia 119 derajat 50 menit, sementara lintangnya menjadi 0 derajat 26
menit karena sudah 2 menit di bawah dari lintang yang tadi. Oke. Kemudian di sampingnya ini 119 derajat 52 menit dan bintangnya 0 derajat 26 menit. Oke. Akan lebih baik kalau mouse kita memiliki scroll di mouse, jadi lebih mudah saat kita harus zoom in dan zoom out di peta dasar kita. Ini 119 derajat 54 menit dan 0 derajat 26 menit. Oke. Harus diingat bahwa titik ini tidak boleh salah, karena kalau salah kita masukkan, maka sebentar petanya justru akan rusak begitu software ini melakukan proses georeferencing. Begitu dia titik kontrol kita salah, maka hasil georeferencingnya akan juga salah, justru petanya menjadi berantakan. Jadi ini bujurnya 119 50 menit, lintangnya yang tambah berkurang 0 derajat 24 menit. Ini 119 derajat 52 menit dan ini 0 derajat 24 menit. Oke. Kita bisa tambah besarkan lagi kalau tidak terlampau besar. (119 derajat 54 menit dan 0 derajat 24 menit. Nah, tinggal tiga titik kontrol yang paling bawah yang akan kita masukkan. Ini 119 derajat 50 menit dan ini 0 derajat 22 menit. Ini 119 derajat 52 menit dan ini bintangnya 0 derajat 22 menit. Perhatikan penggunaan icon-iconnya supaya Anda menjadi terbiasa. Ini 119 derajat 54 menit dan ini 0 derajat 22 menit. Oke. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa kita telah memasukkan 12 titik dalam peta ini untuk menjadi titik kontrol pertemuan antara bujur dan lintang. Nah, setiap peta yang saya berikan ke Anda dalam tugas itu masing-masing mahasiswa itu
mendapatkan peta dengan titik kontrol yang mirip dengan ini, entah dia tegak ataupun dia landscape begitu. Tetap saja dia ada 12 titik kontrol, 12 pertemuan antara garis bujur dan garis lintang. Jadi di sini kita bisa lihat sudah ada 12 titik kontrol dari 0 sampai titik kontrol ID 0 sampai ID yang ke-11. Nah, sekarang setelah titik kontrol sudah kita masukkan, maka kita membuka menu setting. Settingnya, transformasinya. Nah, tipe transformasinya bisa dipilih linear saja karena peta dasar kita sistem grid, jadi tidak perlu dengan projektif begitu. Kecuali peta dasar kita mungkin sistemnya sistem gratikul, kita perlu projektif. Kemudian ini resampling, metode resamplingnya kita bisa pilih linear. Kemudian target SRS ini sistem proyeksinya, dan untuk di Indonesia menggunakan World Geodetic System 1984 EPSG 4326, jadi tidak perlu kita ganti. Kemudian kita perlu memberikan tujuan untuk peta raster hasil georeferencing sebentar. Nah, ini dibiarkan saja ke direktori yang sama dengan peta asalnya, tetapi dia akan tambah dengan nama file, ada kata modified di belakang. Tidak perlu ada kompresi. Nah, kita tidak perlu menyimpan ground control point-nya, ini dia, karena biasanya peta yang lain lagi ground control point-nya. Nah, jadi ini dibiarkan saja. Kemudian kita bisa klik ini atau kita bisa centang atau tidak. Kalau kita centang berarti selesai dia melakukan georeferencing, dia akan langsung muat ke layar sini begitu. Tidak perlu kita panggil lagi, dia langsung masukkan ke layar. Jadi biarkan saja dia langsung masuk ke layar. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini berarti semua keperluan untuk proses georeferencing telah kita definisikan. Selanjutnya kita tinggal memerintahkan perangkat lunak ini untuk memulai proses georeferencing dengan mengakses icon ini, Start Georeferencing. Kita klik, maka akan melakukan proses georeferencing. Proses indikatornya berjalan, dan indikator ini itu sangat bergantung pada kemampuan komputer masing-masing. Jadi kadang cepat, kalau komputernya agak lambat dia berjalan agak lambat, tetapi kalau prosesnya benar dia pasti terus berjalan begitu. Nah, kalau sudah selesai, indikatornya sudah selesai seperti tadi, ini kita bisa tutup, kita kali saja. Kemudian dia minta save, ini tidak perlu di save. Nah, Anda lihat dia langsung memasukkan hasil proses georeferencing di layar kita. Nah, di sini kita bisa cek bahwa seperti tampak pada koordinat ini. Jadi koordinat tidak lagi koordinat gambar peta raster yang tadi di atas ini 0,0. Sekarang di sini semua sudah diberikan dalam posisi geografis lintang dan bujur. Hanya saja posisi geografisnya diberikan dalam format derajat koma. Karena itu di sini 119,8177 dan lintangnya 0,3614 dan seterusnya begitu. Jadi tidak dalam format seperti yang kita masukkan tadi derajat menit, tetapi dia tampilkan dalam derajat koma baik bujur maupun lintang. Nah, sekarang peta kita telah teridentifikasi menurut posisi geografisnya, sehingga pekerjaan apapun yang kita lakukan di sini, kita menyadap data pada peta dasar, kita melakukan proses digitasi, maka semua feature yang kita digit, baik poligon, garis maupun titik,
itu dia akan simpan dengan informasi sesuai posisi geografisnya. Jadi demikian proses georeferencing atau proses georeferencing pada peta dasar mengawali kegiatan digitasi pada peta dasar. Jadi itu silakan Anda bisa mencobanya untuk peta dasar masing-masing.